Dulu, aku mencintaimu dalam terang. Kini, aku hanya berani memandangmu dalam diam. Jika kehidupan ini adalah hukuman, maka biarkan aku menebusnya dengan mencintaimu tanpa kau pernah tahu. Pingyuan bukanlah sebuah kota besar. Ia tumbuh dari jalan-jalan batu yang sudah lelah dilewati waktu. Dinding-dinding toko retak dengan cat yang memudar, tapi bau kayu manis dan teh melati masih menyambut setiap pendatang dengan hangat. Di sini, waktu seolah berhenti, dan dunia luar hanyalah kabar jauh yang tak penting. Di ujung lorong tua yang diapit dua bangunan kayu bertingkat dua, berdiri sebuah kedai teh kecil bernama Meihuazei, yang artinya kedai bunga plum. Warna kayunya telah pudar ditelan matahari, tapi lentera merah tua masih menggantung di bawah atapnya, bergoyang pelan saat angin sore datang mengusap kota. Mei Jen, gadis 23 tahun dengan wajah tenang dan tatapan yang selalu tampak lebih tua dari usianya, adalah penjaga kedai itu. Rambutnya hitam panjang, diikat sederhana ke belakang. Ia mengenakan pakaian linan berwarna pucat yang selaras dengan suasana kedai. Bersahaja, bersih, dan tidak mencolok. Hari itu, matahari menggantung rendah di langit barat, mewarnai jendela kedai dengan kilau emas kemerahan. Di antara bunyi sendok kayu dan desir sapu tangan yang dilipat rapi, Mei Jen berdiri di balik meja kayu, menuang teh dari poci tanah liat ke cangkir-cangkir kecil. Ia menghela napas. Hari hampir selesai. Dan saat itulah lonceng kecil di pintu berdenting. Bukan bunyi yang keras, hanya getaran logam ringan. Tapi cukup untuk membuat Mei Jen mendongak. Seorang pria melangkah masuk. Tubuhnya tinggi, bahunya tegap, tapi geraknya pelan, seperti seseorang yang terbiasa berjalan jauh. Ia mengenakan jubah abu-abu panjang yang terlihat telah menempuh banyak perjalanan. Rambutnya hitam, diikat rapi di belakang. Wajahnya teduh, tapi dingin. Sorot matanya tajam, namun bukan tajam yang mengancam. Lebih seperti mata seseorang yang telah kehilangan terlalu banyak hal untuk dikejar lagi. Mei Jen menyambutnya dengan anggukan kecil. "Silakan duduk," ujarnya lembut. Suaranya seperti sapuan angin pada kelopak bunga. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk dan memilih duduk di kursi paling dekat jendela. Kursi yang biasa dibiarkan kosong, karena dari sanalah senja bisa dinikmati paling sempurna. Mei Jen menyeduh teh baru. Ia menuangnya ke dalam cangkir keramik putih bermotif burung bangau dan mengantarkannya ke meja pria itu. Teh bunga prem, campuran sedikit kulit jeruk kering. "Hangatkan tenggorokan dan jantung," katanya. Pria itu menatap cangkir itu beberapa saat, lalu mengangguk kecil. "Terima kasih." Suaranya dalam, tapi lirih. Ada beban dalam setiap katanya, seperti seseorang yang jarang bicara, atau lebih sering berbicara dalam hati. Mei Jen tak berkata lagi. Ia kembali ke balik meja dan duduk. Diam-diam mencuri pandang ke arah pria itu, tapi bukan karena tampangnya. Ada sesuatu yang aneh, bukan aneh yang menyeramkan, tapi asing dan familiar sekaligus. Ia mencoba mengingat apakah pernah melihat pria itu sebelumnya. Wajahnya tak dikenali, tapi perasaan di dada, perasaan seolah ia pernah menunggu pria ini entah sejak kapan, membuatnya gugup tanpa alasan. Dari sudut matanya, ia melihat pria itu mengeluarkan sesuatu dari dalam gulungan jubahnya. Sebuah lukisan tua yang dilipat hati-hati. Ia membentangkannya perlahan di atas meja, lalu menatapnya dalam diam. Warna lukisan itu sudah pudar, tapi bentuknya masih jelas,
Seorang wanita duduk di taman bunga, mengenakan gaun kuning pucat dan jepit rambut dari giok putih. Ia sedang tersenyum kecil, menatap ke arah pelukisnya. Dan senyum itu, Mei Jen menahan napas. Wanita itu mirip dirinya. Sangat mirip, seperti pantulan dari kehidupan lain. Mereka bertatapan, sekilas, hanya beberapa detik. Tapi cukup bagi waktu untuk berhenti sejenak. Malam datang perlahan. Pria itu selesai meminum tehnya. Ia melipat lukisannya kembali dengan hati-hati, membayar tanpa menawar, lalu melangkah keluar. Mei Jen berdiri diam. Tangannya masih menggenggam kain pengelap cangkir, tapi jari-jarinya gemetar. Ia tak mengerti apa yang terjadi. Hanya hatinya terasa aneh, seperti baru saja mengingat sesuatu yang seakan terjadi, namun belum pernah terjadi. Pada malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mei Jen bermimpi. Bukan mimpi biasa. Ia melihat dirinya mengenakan gaun sutra, berlutut di depan seorang pria berseragam perang, memohon sesuatu yang tak terdengar, sebelum cahaya merah menyapu semuanya dalam kabut. Dan ketika ia bangun, langit di luar jendela masih senja, tapi ada satu bintang yang tak pernah ia lihat sebelumnya, berkelip sendiri di langit barat. Hujan turun di malam keempat sejak pria asing itu datang. Hujan bulan keempat di kota Pingyuan tidak deras, tapi tak juga reda, seperti air mata yang tak pernah jatuh, hanya menggenang di ujung kelopak mata. Mei Jen berdiri di dalam kamar sempitnya, tubuh diselimuti keheningan. Kamar itu tak lebih dari 6 langkah panjang, dengan ranjang kayu rendah, meja kecil, dan rak berisi buku puisi tua yang diwariskan ayahnya sebelum pergi bertahun lalu. Di atas meja, lentera minyak bergoyang kecil tertiup angin dari jendela yang tak sepenuhnya tertutup. Ia menatap keluar. Hujan mengguratkan kaca jendela seperti garis-garis tipis takdir. Dalam diamnya, perasaan aneh merayap naik, perasaan yang telah mengusik sejak pria itu datang. Li Chun, pria dengan lukisan wanita yang wajahnya sangat mirip dirinya. Dan malam itu, lagi-lagi, ia bermimpi. Ia berdiri di tengah taman bunga ungu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tapi anehnya ia tahu namanya. Taman Ronghua, taman terlarang milik putri kerajaan di masa dinasti Liang. Langit sore berwarna merah darah. Angin membawa harum melati, tapi di bawahnya ada aroma besi, dingin, seperti darah yang belum mengering. Ia mengenakan gaun panjang kuning pucat dengan bordiran angsa emas di ujung lengan. Rambutnya disanggul tinggi dengan tusuk giok putih, persis seperti wanita di lukisan Li Chun. Di hadapannya berdiri seorang pria, tinggi, berseragam hitam dengan lambang naga emas di dadanya. Matanya tajam, rahangnya keras, wajahnya terlalu mirip Li Chun. Tapi sorot matanya bukan Li Chun yang sekarang. Sorot itu penuh kemarahan dan kekecewaan. "Kau telah mengkhianati kepercayaan Kaisar," katanya dingin. "Kau menjual rahasia perbatasan pada musuh. Hanya satu hukuman untuk pengkhianat." Gadis itu, dirinya, menggigil, tapi ia tak menyangkal. "Jika kematianku bisa menenangkanmu, maka biarkan pedangmu menebas leherku dengan tanganmu sendiri." Pria itu menggenggam pedang. Langit memerah, angin berhenti, dan saat mata mereka bertemu terakhir kalinya, air mata gadis itu jatuh tanpa suara. Lalu cahaya putih menyapu semuanya. Mei Jen terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napasnya memburu. Poci air di sebelah ranjang bergetar sedikit, seolah waktu ikut gelisah. Ia menatap langit-langit kamarnya. "Siapa kau?" bisiknya lemah. Tapi pertanyaan itu bukan ditujukan pada Li Chun saja. Itu juga ditujukan untuk dirinya sendiri. Pagi itu, kedai sepi. Angin dari utara membawa hawa dingin
lebih cepat dari seharusnya. Biasanya, Meijen menyukai ketenangan pagi, tapi kali ini ia merasa kosong, seperti baru saja kehilangan sesuatu yang belum sempat dimiliki. Ia berdiri di depan etalase kaca, membersihkan cangkir demi cangkir, berharap bunyi halus dari kain dan keramik bisa mengusir suara dari mimpinya semalam. Dan tiba-tiba, lonceng berdenting. Li Chen kembali. Rambutnya sedikit basah oleh embun pagi, tapi ia tetap berpakaian rapi. Tanpa kata, ia duduk di kursi lamanya, membentangkan lukisan yang sama. Kali ini, ia menatap lukisan itu lebih lama dari biasanya. Meijen memberanikan diri menghampirinya. Lukisan itu, ya, siapa wanita itu? Li Chun menoleh perlahan. Ia menatap wajah Meijen lama, seolah mencari sesuatu yang tersembunyi di balik lapisan wajah, suara, dan sorot mata gadis itu. Aku tidak tahu pasti, katanya akhirnya. Tapi setiap kali kulihat, dadaku terasa sesak. Apakah dia orang yang kau cari? Mungkin, atau mungkin aku hanya mencari penebusan. Meijen terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tak tahu mengapa, tapi pipinya panas. Aku juga bermimpi aneh sejak kau datang, bisiknya. Tentang apa? Tentang taman ungu, tentang seorang putri dan pedang. Li Chun tak menjawab, tapi matanya melebar. Tangannya di atas meja mengepal erat, seperti menahan sesuatu yang ingin diteriakkan tapi terlalu takut terdengar. Aku rasa, katanya perlahan, kita pernah saling mengenal, tapi bukan di kehidupan ini. Dan pada hari itu, untuk pertama kalinya, senja di Pingyuan tak terasa damai. Karena ada dua jiwa yang dulu saling menghancurkan, kini duduk berhadapan kembali. Dalam diam, mereka mulai merajut ulang benang-benang takdir yang pernah putus di tengah darah dan air mata. Namun, apakah takdir bisa diperbaiki? Atau hanya diulang dengan bentuk yang lebih sunyi? Hari ke-7 setelah kedatangan Li Chun, Meijen tidak membuka kedai. Ia duduk sendirian di taman belakang rumah, di bawah pohon plum tua yang bunganya nyaris habis oleh angin musim semi. Di pangkuannya, sebuah buku puisi dinasti Tang terbuka, tapi tak satu pun huruf dibacanya. Matanya kosong, jiwanya masih tertahan di mimpi-mimpi semalam. Mimpi-mimpi yang kini bukan lagi mimpi, terlalu nyata, terlalu mendalam. Apakah aku benar-benar putri bangsawan dari masa lalu? Dan dia benar-benar membunuhku? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya tak bisa meneguk teh tanpa bergetar. Sejak kecil, ia sering merasa berbeda, seperti selalu ada yang hilang dari dirinya. Bagian dari hidup yang seharusnya ada, tapi tak pernah datang. Kini ia tahu, mungkin bagian itu memang telah terjadi di kehidupan lain. Saat matahari hampir terbenam, suara langkah datang dari depan kedai. Langkah berat, namun mantap. Meijen membuka pintu. Li Chen berdiri di sana. Wajahnya pucat, mata hitamnya sembab, tapi tetap tajam, seperti seseorang yang baru saja memutuskan untuk tak lagi lari. Boleh aku bicara? Masuklah, jawab Meijen tanpa ekspresif. Mereka duduk di dalam. Hujan rintik mulai turun lagi di luar, seperti irama yang tak pernah berhenti. Lentera kuning di dinding berayun kecil, menciptakan bayangan lembut di wajah mereka.
Li Chen meletakkan sebuah benda di atas meja. Sebuah medali kuno terbuat dari perunggu gelap, berbentuk naga melingkar, lambang komando tertinggi dinasti Liang. Aku Jenderal Li Yuan, atau pernah menjadi dia, katanya akhirnya. Dan kau, Putri Rui, tunanganku. Mei Zhen menelan ludah. Namanya terdengar asing tapi juga akrab, seperti gema dari gua yang sudah lama tertutup. Aku ditugaskan menjaga wilayah barat. Kau dikirim untuk menyusulku, membawa gulungan peta strategi baru dari istana. Tapi sebelum sampai, seseorang mengkhianatimu. Mereka menukar surat perintah dengan salinan palsu dan membuat semuanya tampak seperti kau bersekongkol dengan musuh. Li Chun menghela napas. Jemarinya gemetar, suaranya berat. Aku tak pernah menanyaimu, tak pernah menunggumu bicara. Aku marah, merasa dikhianati, dan menebasmu dengan tanganku sendiri di ruang sidang militer, di depan seluruh pasukan. Mei Zhen memejamkan mata. Dada kirinya terasa sakit, seperti luka lama yang kembali terbuka. Kau menangis, tapi tak menolak. Hanya berkata, tak apa, asal kau tak membenciku di kehidupan selanjutnya. Dan kemudian kau pergi, darahmu di tanganku, di lantai ruang sidang, di jubahku. Tapi tak ada damai. Tidak malam itu, tidak sejak itu. Li Chen menunduk, bahunya gemetar, tapi tak ada air mata yang jatuh. Hanya diam panjang, seperti jeda waktu antara kilat dan guntur. Lalu, dalam kehidupan ini, aku lahir kembali. Sejak remaja, aku mulai bermimpi tentang taman ungu, tentang pedang, tentang matamu. Aku tahu aku harus menemukanmu, tapi aku bersumpah, jika aku temukan kau kembali, aku tak akan pernah menyakitimu lagi. Mei Zhen tak tahu harus bicara apa. Di dalam dirinya ada dua jiwa yang bergetar. Satu adalah gadis penjual teh yang tak pernah meninggalkan kota kecil ini. Dan satu lagi adalah wanita dari istana yang mati karena cinta yang dikhianati. Aku tak tahu harus memaafkan atau tidak, katanya akhirnya. Aku pun tak tahu apakah layak dimaafkan. Tapi aku tahu, lanjut Mei Zhen, sejak kau datang, hatiku tidak lagi sunyi. Li Chen menatapnya. Untuk pertama kalinya, dalam keheningan itu, mata mereka bertemu sebagai dua jiwa yang saling mengenali. Bukan dari dunia ini, tapi dari dunia yang lebih dalam. Dunia yang dihuni oleh luka, pengorbanan, dan cinta yang tak pernah benar-benar padam. Di luar, hujan reda. Dan di dalam kedai, dua cangkir teh diseduh. Uapnya naik ke udara, seperti doa tak terdengar yang dikirimkan pada langit. Tidak ada pengampunan langsung. Tidak ada akhir bahagia saat itu juga. Tapi untuk pertama kalinya sejak waktu memisahkan mereka, kebenaran telah kembali ke tempatnya. Dan kebenaran, meski menyakitkan, selalu menjadi awal dari sesuatu yang baru. Hari-hari setelah pengakuan itu berlalu dalam kabut. Bukan kabut cuaca, tapi kabut yang menyelimuti hati dan pikiran, seperti seseorang yang baru saja membuka pintu ke masa lalu dan tak bisa menutupnya kembali. Mei Zhen tidak lagi bisa melihat dirinya hanya sebagai gadis penjaga kedai teh. Ia membawa dua nama dalam satu tubuh, Mei Zhen dan Putri Rui. Dan malam-malamnya kini benar-benar menjadi milik mimpi-mimpi itu. Di malam ketiga setelah Li Chun mengakui segalanya, Mei Zhen duduk di lantai kamarnya dengan kaki terlipat, memandangi cermin bundar tua yang diwarisi dari ibunya. Wajah di cermin adalah wajahnya, tapi juga bukan. Ia perlahan menyentuh pipinya sendiri, lalu leher,
lalu dada kiri, dan saat jarinya sampai pada titik di bawah tulang selangka, tiba-tiba sakit menembus kulitnya. Sakit tajam, seolah pedang yang pernah menusuknya masih tertinggal di sana. Lalu, ingatan itu datang. Kamar dalam istana, lentera minyak redup. Seorang wanita, dirinya, duduk dengan pakaian putih berkabung, rambut terurai panjang. Di hadapannya, surat pengasingan dari istana. Ia telah divonis sebagai pengkhianat. Tapi di dalam dirinya, ia tahu siapa dalang sebenarnya. Ia tahu siapa yang menjebaknya. Tapi tak ada waktu. Ia memilih diam, karena jika ia berbicara, orang yang ia lindungi, Jenderal Lee, akan turut hancur. Dan ia lebih memilih mati daripada melihat pria itu dihukum. "Aku tak mengkhianatimu," katanya dalam ingatan itu, sambil menatap pria yang tak lagi mengenalinya. "Aku hanya mencintaimu lebih dari diriku sendiri." Air mata Mei-jin jatuh tanpa suara. Hari berikutnya, saat bunga plum mulai gugur satu persatu, Lee Chun datang kembali. Kali ini, tanpa membawa lukisan, tanpa jubah panjang, hanya tubuh dan hatinya yang telanjang oleh beban. Ia menemukan Mei-jin di taman kecil di belakang kedai. Ia tengah memungut kelopak plum yang jatuh dan menatanya di atas batu. "Apa kau mengingat semuanya?" tanya Lee Chun hati-hati. Mei-jin tidak menjawab langsung. Ia hanya mengangguk pelan, lalu ia menatap Lee Chun dengan mata yang tidak lagi kosong, tapi juga tak penuh kebencian. Ada kedalaman di sana, luka yang masih berdarah, tapi tak menolak untuk dilihat. "Aku mengingat semuanya. Hari saat kau pulang dari medan perang dan tersenyum padaku untuk pertama kalinya. Hari saat kita membaca puisi bersama di bawah lentera istana. Dan hari saat kau memanggilku pengkhianat di depan seluruh dunia." Lee Chun menunduk. Lututnya lemas, seolah dunia mencengkram tubuhnya dan menariknya ke bawah. "Aku tidak pantas berdiri di hadapanmu," bisiknya. "Tapi aku akan tetap berdiri di sini. Karena bahkan jika kau tak memaafkanku, setidaknya aku ingin menebus semuanya, satu persatu." Hari-hari berikutnya mereka jalani bersama, diam-diam, bukan sebagai sepasang kekasih, tapi sebagai dua jiwa yang saling mengenali luka masing-masing. Lee Chun membantu di kedai, menyapu lantai, membawa kantong teh dari gudang, kadang duduk di pojok dan membaca puisi dari zaman dahulu. Mereka jarang bicara banyak, tapi tak satu pun kata terasa hampa. Namun, kedamaian itu seperti bunga plum, indah tapi tak abadi. Mei Zun tahu, waktu mereka bersama bukanlah takdir, itu hanya penundaan. Jika kehidupan ini memang untuk menebus kesalahanmu, maka biarkan aku membebaskanmu. Begitulah akhirnya ia menulis pada secarik surat di malam, ketika Lee Chun tak tahu. Pada pagi yang sunyi, saat embun masih menggantung di kelopak daun, Mei-jin berjalan sendirian ke tepi sungai. Ia membawa surat itu di tangannya. Di langit, seekor bangau putih terbang perlahan, lambang dari keluarga bangsawan yang pernah ia tinggalkan di masa lalu. Ia tak menangis, ia tak marah, tapi hatinya sepi. Karena mencintai bukan hanya menggenggam, tapi juga tahu kapan harus melepaskan, agar luka tak lagi berulang. Kota Pingyuan pagi itu seperti biasa. Kabut tipis menggantung di antara ganggang tua, dan aroma teh melati menyebar dari setiap jendela yang terbuka. Tapi di kedai kecil Mei Hua Chai, hari itu tidak seperti biasanya. Lee Chun datang lebih awal. Ia menemukan pintu kedai terkunci. Di bawah lampu gantung berwarna merah tua yang mulai pudar, tergantung secari kertas kecil dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Untuk Lee Chun. Tangan Lee Chun gemetar saat membukanya. Isinya singkat, tidak dramatis, tapi setiap kalimat seperti pedang yang menembus pelan ke jantungnya.
Li Chun, terima kasih telah datang kembali dalam hidupku. Terima kasih telah membiarkan aku mengingat semuanya dengan jujur. Tapi aku sadar, kita bukan ditakdirkan untuk bersama di kehidupan ini. Karena cinta kita di kehidupan sebelumnya telah membawa kematian. Dan kini, jika dipaksakan, mungkin hanya akan membawa luka yang sama, meski dalam bentuk yang lebih halus. Aku tidak ingin membencimu lagi, dan aku tidak ingin kau terus dihantui rasa bersalah itu. Kau telah menebus cukup. Kini, saatnya aku memilih jalanku sendiri, tanpa kau di sisiku, tapi dengan cinta yang tetap tinggal dalam sunyi. Meijen. Li Chun berdiri lama di depan kedai. Udara di sekelilingnya terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari sudah mulai naik di langit. Ia menatap jendela kecil, tempat dulu ia sering duduk, membaca lukisan yang kini sudah tak ada. Tangannya mengepal, tapi tak ada yang bisa digenggam. Bahkan bayangannya sendiri terasa jauh. Apakah ini pengampunan, bisiknya? Mungkin bukan. Mungkin ini adalah penghormatan terakhir dari seseorang yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Di tempat lain, jauh dari hiruk kota, Meijen duduk di sebuah kereta kayu sederhana yang membawanya menuju pegunungan selatan. Ia memandangi puncak-puncak kabut yang menggulung dan mencatat puisi kecil di dalam buku catatan tuanya. Cinta yang benar kadang tak harus tinggal. Cinta yang dalam kadang hanya cukup untuk sekali kehidupan. Tapi luka akan selalu jadi bekas yang tak ingin dihapuskan. Ia menutup buku itu dan memeluknya pelan. Tidak ada air mata, hanya sepasang mata yang akhirnya menerima. Hari berganti minggu. Kedai teh dibuka kembali, tapi bukan oleh Meijen. Ia menitipkan tempat itu pada pasangan tua tetangganya. Li Chun tetap tinggal di Pingyuan. Ia bekerja di perpustakaan kecil milik kuil di pinggir kota, membantu menyortir kitab-kitab kuno. Ia berhenti mencari. Tapi tiap sore, saat cahaya keemasan menyentuh ubin batu di depan perpustakaan, ia duduk sendirian dan menyeduh teh tanpa gula, tanpa bunga. Hanya teh pahit, seperti rasa yang tak lagi bisa dibagi, tapi tetap ingin dikenang. Perpisahan kadang tak datang dengan air mata. Ia datang dalam bentuk keheningan yang perlahan mengisi seluruh ruang dalam diri. Dan cinta kadang tak harus berakhir dengan kebersamaan, tapi dengan pengertian bahwa kita pernah saling membunuh, tapi kini kita saling melepaskan. Dan mungkin itulah bentuk cinta yang paling suci. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari itu. Kota Pingyuan tetap seperti dulu. Senja yang lembut, suara burung walet yang melintas di atas atap-atap rumah, dan bau teh yang tak pernah benar-benar hilang dari udara. Namun bagi sebagian orang, waktu tak hanya bergerak, ia berubah bentuk, menyisakan jejak yang hanya bisa dikenali oleh hati yang pernah terluka. Seseorang bertanya pada penjaga perpustakaan tua di pinggir kota, "Kau pernah jatuh cinta, Pak?" Lelaki itu, Li Chun, hanya tersenyum kecil. "Pernah," jawabnya. "Tapi cinta itu tidak tinggal di sini. Ia hanya lewat dan meninggalkan debu yang tak bisa kusapu." Di rak paling bawah perpustakaan itu, terselip sebuah buku catatan tua. Tidak dicetak, tidak diberi nomor katalog. Sampulnya lusuh, dan di dalamnya terdapat tulisan tangan yang lembut dan puitis. "Jika kita bertemu kembali di kehidupan selanjutnya, jangan jatuh cinta padaku dengan rasa bersalah yang lama. Datanglah sebagai seseorang yang bebas, dan jika kau tak mengenaliku lagi, biarkan aku mencintaimu dalam diam, seperti senja mencintai langit, tanpa pernah meminta kembali." Di bawahnya, tak ada tanda tangan, hanya goresan tinta kecil bergambar bunga plum. Kelopak-kelopaknya
berjatuhan seperti salju. Di desa pegunungan yang tak dikenal siapapun, seorang wanita tinggal sendirian. Ia membuka kelas kecil bagi anak-anak untuk belajar membaca dan menulis puisi. Kadang, ia duduk di beranda dan menatap langit, tersenyum ketika burung melintas atau angin membawa harum melati dari kebun tetangga. Namanya sekarang bukan Meijen, tapi saat seseorang menyebutkan kata plum, ia selalu menoleh, seolah ada sesuatu di dalam kata itu yang menyentuh jiwanya. Ia tidak pernah menikah, tapi ia bahagia, dan setiap tahun, saat bunga plum pertama mekar, ia menggambar sesuatu di atas kertas putih. 2 orang, 1 pria, 1 wanita, duduk di bawah pohon, saling membelakangi, tapi bayangan mereka di tanah, saling menatap. Tidak semua cinta perlu memiliki akhir bahagia. Ada cinta yang datang hanya untuk memperbaiki, menyembuhkan, dan kemudian menghilang, tapi jejaknya tetap ada. Seperti debu merah di lorong waktu. Tak pernah benar-benar terhapuskan, hanya berubah menjadi bagian dari takdir yang lebih besar. Dan mungkin, di kehidupan lain, mereka akan bertemu kembali, tanpa luka, tanpa air mata, hanya dengan senyum yang tidak terburu-buru, dan tangan yang tak lagi menggenggam dosa masa lalu.